Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah amma ba'd. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang paling berpengaruh di dalam pribadi Imam Syafi'i? Utamanya ketika beliau awal menempuh pendidikan agama. Tentu yang kita tahu, karena beliau hanya bersama dengan ibundanya, maka ibundanya inilah jawabannya bahwa dia adalah orang yang paling berpengaruh di dalam pribadi Imam Syafi'i, yang mampu mengantarkan Imam Syafi'i sampai menjadi ulama besar seperti yang kita ketahui. Lalu seperti apa informasi yang bisa kita dapatkan tentang perempuan hebat itu? Mari kita simak kisahnya. Tidak ada kata sepakat dari kalangan para sejarawan tentang ibunda Imam Syafi'i, baik itu terutama ketika para sejarawan ini membahas tentang dari marga apa atau dari suku apa ibundanya Imam Syafi'i ini. Ada yang mengatakan dari suku Azd, maka beliau disebut dengan Imro'atun Azdiyah, seorang perempuan yang berasal dari suku Azdi yang berada di Yaman. Tetapi juga ada pendapat yang lain yang menjelaskan bahwa ibunda Imam Syafi'i ini berasal dari Hashimiyah. Tetapi dari sekian banyak pendapat itu, kata salah satu ulama, di sini saya mengutip pernyataan daripada salah satu penulis biografi Imam Syafi'i, ya, ada Dr. Ahmad Nahrawi Abdus Salam. Beliau menulis tentang biografi Imam Syafi'i dengan sangat sistematis dan singkat. Apa kata beliau? Informasi tentang ibunda Imam Syafi'i. Wa mahma yakun min amri ummihi. Walaupun tidak ada kata sepakat dalam silsilah hubungan nasab ibunda Imam Syafi'i, Azdiyah kanat am Hashimiyah, entah itu beliau orang berasal dari marga Azdi atau berasal dari Hashimiyah. Fal jadiru bidzikri huna, maka pelajaran penting yang harus kita tanamkan, yang harus kita ketahui, yaitu anna hadhil mar'ah allati la yu'rafu ismuha bidzabt. Bahkan kata beliau, namanya perempuan ini, yaitu ibunda Imam Syafi'i, masih simpang siur di kalangan ulama. Sering disebut dengan Ummu Habibah, atau bahkan juga ada yang menyebutnya dengan Fatimah. Kata beliau, la yu'rafu ismuha bidzabt. Persisnya tidak diketahui, tetapi sungguh pengaruhnya luar biasa, ya, pada pribadi Imam Syafi'i. Tetapi yang harus kita ketahui juga, kata beliau, kanat imro'atan dzakiyah. Ibunda Imam Syafi'i ini adalah perempuan yang cerdas. Bagaimana? Apa bukti daripada kecerdasannya? Yang pertama, kita tahu di episode-episode berikutnya bahwa beliau ini lebih mementingkan masa depan putranya yang masih kecil daripada kesejahteraan hidupnya sendiri. Kenapa? Begitu beliau mempunyai tekad yang kuat ingin membawa Imam Syafi'i hijrah dari Palestina, dari tempat kelahirannya menuju negeri Hijaz, tepatnya di Makkah. Ini adalah langkah yang sungguh luar biasa bagi seorang perempuan. Kemudian yang kedua, bukti kecerdasan daripada ibunda Imam Syafi'i di sini diceritakan, ini juga dikutip oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau, di antara salah satu bukti kecerdasan ibunda Imam Syafi'i ialah bahwa suatu ketika ibunda Imam Syafi'i ini dijadikan saksi dalam sebuah peradilan. Jadi saksinya pada waktu itu hiya wa ukhra ma'a rajulin. Artinya saksi yang dilibatkan dalam peradilan pada waktu itu adalah dua orang perempuan dan seorang laki-laki. Ini berdasarkan ayat dalam Al-Qur'an, fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada. Kalau tidak bisa mendatangkan dua saksi seorang laki-laki, dua saksi dari kalangan laki-laki, yaitu dua orang laki-laki maksudnya, maka cukup satu
laki-laki dan 2 perempuan. Maka yang terjadi di sini adalah 1 laki-laki dan 2 perempuan. Di antara salah satunya perempuan tersebut adalah ibunda Imam Syafi'i. Hingga kemudian sampai pada hari persaksian itu dilaksanakan, keputusan hakim ingin memisahkan antara saksi perempuan ini, antara satu perempuan dengan perempuan yang lain, yang mana kedua-duanya statusnya sebagai saksi. Tapi ini kemudian diprotes oleh ibunda Imam Syafi'i. Beliau berani memprotes keputusan hakim karena berdasarkan ayat dalam Al-Quran, bahwa dalam Al-Quran itu disebutkan antadilla ihdahuma fatudzakiru ihdahuma al-ukhra. Beliau tidak setuju kalau beliau dan perempuan yang satu ini dipisahkan dalam menyampaikan kesaksiannya, karena menurut Al-Quran antadilla ihdahuma, ya, siapa tahu nanti perempuan yang satu ini persaksiannya tidak sesuai, maka bisa diingatkan oleh perempuan yang satunya. Maka kata ibunda Imam Syafi'i, tidak selayaknya kami dipisah dengan saksi yang perempuan yang satunya, karena barangkali di antara salah satu dari kami ada yang tidak sesuai persaksiannya, sehingga yang satunya mengingatkan. Ini kata ulama, ini menunjukkan bahwa ibunda Imam Syafi'i itu memang betul-betul cerdas, sehingga tidak heran kita, ya, beliau ini bisa mengarahkan, bisa membimbing, dan juga bisa mengantarkan putranya satu-satunya menjadi ulama besar, karena memang sudah ditanamkan pendidikan sejak kecil. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Bahwa ini penting bagi kita, utamanya kaum remaja yang masih belum menikah, ya. Yang sangat penting dalam membangun rumah tangga, selain kita mencari calon ibu daripada putra-putri kita, selain mencari yang soleha, ini penting juga mencari yang cerdas. Artinya carilah perempuan yang solehah dan cerdas. Kenapa? Karena biasanya perempuan ini lebih sering bersama dengan putra-putri kita daripada seorang ayah. Atau na'udzubillah, tapi ada hal-hal yang tidak diinginkan, seperti kejadian yang terjadi dalam keluarga Imam Syafi'i. Ayahnya meninggal ketika beliau dalam kondisi masih kecil, masih balita, bahkan bisa dikatakan masih bayi pada waktu itu. Ini kalau ibunda beliau tidak cerdas, sangat susah untuk mengantarkan putranya menjadi anak yang sukses. Makanya sering kita lihat sekarang banyak seorang perempuan tidak sukses dalam mengantarkan pendidikan putra-putrinya, utamanya anak yang yatim yang ditinggal wafat oleh ayahnya. Banyak kaum perempuan, ibu-ibu, ya, yang tidak sukses mengantarkan anak ke gerbang pendidikan yang lebih cemerlang. Maka dibutuhkan perempuan yang solehah dan juga perempuan yang cerdas. Ini salah satu bukti bahwa ibunda Imam Syafi'i itu sukses dalam mengantarkan beliau menuju kesuksesan di bidang akademis, sampai beliau bisa menjadi ulama besar yang dikenang sepanjang zaman. Hadza wallahu a'la wa a'lam wa ajallu wa akram wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.